Ya. Oke. Saya kalau izin nih perlu, saya sebenarnya ada meeting di kantor. Enggak apa. Tim kami aja. Mau cepat zoom di sini, habis itu if it's okay gitu. Enggak apa. Oke, thank you loh. Halo, salam properti. Saya Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch. Saat ini kami di Mekarta District 1. Ya, ini sebetulnya ini apartemennya Pak Henry ini. Ya, ini udah direnovasi. Ini baru selesai ya. Kemarin malah ya baru selesai. Hari ini ya tadi. 3 hari pas 3 hari itu ya. Jadi ini sebenarnya kayak suasananya kayak rumah nih Pak jadinya. Ya, ini kita nggak berasa di apartemen kan? Ya. Memang biar kayak rumah Pak untuk keluar Ini udah anak-anaknya Pak Henry udah sini mainnya udah apa seliweran nih terus ya. Manjat-manjat semua. Iya, jadi ini sebelumnya video unboxing Pak. Jadi video unboxing dalam rangka kita mau mengulas karena ini kan salah satu pemenang Golden Property Award 2021. Ya, ini Urban Apartment Region Bekasi malah. Jadi kita mau tahu sebetulnya ini progresnya sampai sejauh mana karena kita lihat sebetulnya salah satu assessment kenapa Mekarta District 1 ini menang. Kita melihat ini Mekarta dulu sama sekarang beda Pak. Ya, beda banget. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ada hal-hal yang dulu tidak terbayangkan, ya. Sekarang ini menjadi luar biasa. Central Park 105 hektar. Ya, kebutuhan landscape fresh air itu kan dibutuhin ya. Apalagi tadi juga dari apartemen kita lihat layoutnya itu tidak ternyata dengan affordable unit. Ini bukan semata-mata murah loh. Benar. Ya, Pak ini bisa jelasin Pak. Tadi ini menarik tuh. Ada balkon, ada bukaan. Gimana tuh Pak? Jadi sebetulnya itu pas saya juga pertama datang ke Mekarta ya, kan memang persepsi dari banyak orang itu kan harga apartemen yang murah itu udah pasti, ibaratnya kita udah mikirnya udah rusun gitu kan. Tapi saya sebenarnya kaget banget bahwa Pak kalau dilihat layoutnya, setiap unit ada balkon dan setiap ruangan itu ada jendela, termasuk toilet. Jadi sebetulnya itu menjadi satu hal. Jadi makanya kalau pas tadi kita keliling, kayak di tiap ruangan tuh ibaratnya kita matiin lampu pun dapat cahaya gitu. Betul. Jadi satu hal yang menurut saya tuh sangat positif ya. Jadi itu yang salah satu penilaian kami juga Pak. Jadi kita lihat ini affordable apartment, tapi nggak murahan loh. Ya, dari sisi layout segala macam ini udah konfirmasi Pak Henry. Ini kebutuhan bukan janjian loh. Ini ketemu di sini langsung ya. Nggak sengaja ketemu di sini sama Ibu Lilis juga. Jadi ternyata kita mau konfirmasi ini ada beberapa hal tadi layout ya. Kemudian ada yang pertanyakan juga masalah parkir nih Pak. Parkir gimana tuh Pak di Mekarta? Jadi memang dari awal itu konsep parkir itu multi-layered kan. Sebenarnya konsep the whole Mekarta itu multi-layered. Jadi Mekarta ini parkir jadi kalau tadi di depan retail itu Pak, kan ada retail Bapak bisa lihat lantai 1 terus supermarket, lantai 2 ada beberapa itu habis ada lantai 3 tuh yang hijau kan. Itu belakangnya itu parkiran Pak. Gitu. Oh, tapi di tower itu ya? Di tower ya, di bawahnya. Jadi dari tower ke parkir langsung nyambung. Oh. Gitu. Jadi ini kalau di bawah di belakang retail itu parkiran. Berapa lantai itu? Retail belakangnya parkiran. Berapa lantai itu kira? 3 lantai. 3 lantai ya? Ground, upper ground sama mezzanine atasnya. Itu di setiap tower jadinya? Di setiap tower. Di belakangnya retail itu kan ada berarti 3 lantai itu buat parkir. Bener. Nah, kalau kita ngomongin tower-tower yang lebih ke Center Park memang lebih pendek karena kan supaya view-nya nggak blocking ke tower yang lain. Jadi tower-tower itu kita ada on ground, tapi itu pun tetap nyambung ke parking structure. Oke. Jadi dari on ground itu bisa langsung masuk ke building, bisa ke apa? Ke parkir gedungnya ya? Yes, langsung. Jadi itu di daerah sana kita kan juga ada retail, walaupun yang sisi belakang yang ngadep ke Central Park itu juga ada retail. Di retail itu nyambung juga ke multi-story car park itu, Pak. Iya, jadi sebetulnya ini kita mau meyakinkan konsumen juga nih, para milenial juga khususnya kan. Jangan percaya sama kita. Datang dulu ya. Karena saya tiap pagi aja, saya tiap ada berapa kali Sabtu Minggu weekend itu Central Park penuh. Ya, dan itu mungkin tidak ada lagi seperti ini ya di apartemenan. Ada nggak di sini? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Sebetulnya kalau dibilang ya, pas saya lihat awal-awal datang,
sebetulnya membuat Central Park 105 hektar gitu sebenarnya konyol. Kenapa buat developer 105 hektar Pak? Ini bukan 5 hektar, 10 hektar. Iya. Tapi sekarang itu tuh menjadi daya jual. Waktu itu kan sebelum COVID. Wah, kalau belum ke sini sih, wah terlaluan. Harus ke sini dulu, Makanya betul. kalau sekarang udah lihat sesuatu yang kita mungkin dulu pikir ngapain buat itu, sekarang menjadi number one selling point, apalagi gara-gara COVID sekarang. Iya, jadi sebenarnya ini semua kan, bahkan saya waktu itu ngeliat ini apa betul atau enggak dulu kan gitu kan. Iya. Ini ada Central Park dulu, tapi betul loh ini jadi bukan omong kosong gitu. Jadi kembali lagi jangan percaya sama kita gitu ya. Datang dulu ini Central Park 105 hektar pun itu nggak hanya danau aja. Itu ada landscape-nya pun bagus, ditata ya, di-maintain gitu ya. Dan Central Park itu sebetulnya juga multifunction. Jadi posisi kita di Distrik 1 ini kita lebih tinggi. Jadi kalau lebih tinggi maksudnya masuk secara elevasi. Oke. Jadi Central Park itu juga menjadi satu area di mana untuk memastikan sini nggak banjir. Gitu, kita lebih tinggi. Dan itu Central Park segitu besar ya Pak. Kita juga udah ada, kita punya dam, udah ada multi-layer juga untuk memastikan bahwa memang air itu juga bukan hanya sekedar kita buang air ya, tapi kita juga tampung kalau lagi hujan besar, kita tampung, kita manage dengan baik supaya ke bawah itu di downstreamnya lebih Oh ya pasti ya, juga. pasti gitu ya. Sekarang kalau dilihat nih, kalau lagi hujan besar ke belakang itu, limpahan nih Central Park ini ikannya banyak sekali Pak. Yang mancing. Central Park ini bukannya Tapi nggak boleh mancing Pak ya? nggak boleh. Kalau kali boleh saya kasih nanti. Kalau nggak percaya ada ikan Pak. Nggak, tapi itu kita bikinin supaya benar-benar itu airnya, karena ada 3 level, air yang terakhir ini bersih sekali Pak. Iya. Gitu. Jadi nggak bukannya kayak sungai, cuman sungai. Kita actually filter. Kita ada beberapa stages. Kita ada metodenya lah yang mereka buat supaya benar-benar itu benar-benar bersih lah Pak. Gitu. Jadi itu juga. Tapi ini buat publik kan? Nggak hanya untuk penghuni kan? Iya, sebetulnya Central Park itu awal-awal kan memang ada bagian dari city kita, city Mekarta sama di Cikarang itu untuk itu. Tapi sekarang ini karena menjadi udah tiap weekend itu yang visit itu udah puluhan ribu Pak, per hari. Kita juga itu menjadi satu bagian yang kita lihat, itu juga daya tarik lah Pak. Jadi kita harapkan orang dari luar kota juga bisa enjoy, terutama orang dari Bekasi, Cikarang, Kerawang, gitu. Jadi bisa enjoy. Dan 105 hektar Pak, nggak penuh lah Pak, gitu kan. Maksudnya ya, luas jangan numpul di depan, tapi itu kan gede banget Pak, 105 hektar. Gitu. Iya, karena ada spot-spotnya juga ya, ada permainan anak gitu ya, ada komersial, ada juga komersial dalam masalah ya. Ada ya. Nah gitu saya diajak tuh ke rumah Hobbit yang kecil itu ya. Ada rumah Hobbit. Masih ada ya. Sekarang ada juga untuk yang anak-anak untuk pets, ada juga Ferris wheel, ada juga sekarang basket, ada badminton, ada banyak lah termasuk rally gitu ya. Iya, tapi kalau gitu kita sempat survei juga pas ketika penilaian, ternyata radius coverage-nya Mekarta ini nggak hanya Cikarang tuh, sampai Kerawang, Jakarta malah gitu kan. Benar. Jakarta, jadi weekend itu yang goes pada kesini. Benar. Teman saya juga pada kesini, saya bilang kemana, ke Mekarta nggak ke John? Enggak, katanya di sana dia feel-nya pasti beda lah dia dengan Jakarta. Tapi kalau kita lihat yang penghuninya nih, tadi kita sempat keling kan Pak ya, ada penghuninya kita lihat udah banyak yang huni, udah ada AC kelihatan AC, ada tanaman, ada apa, baju pakaian gitu kan. Itu dari mana Bu Liz ya yang penghuninya tuh sebagian besar? Penghuninya iya campur ya. Campur ya? Campur. Kita lumayan banyak Korea Pak. Itu yang saya juga lumayan kaget. Itu Koreanya lumayan banyak. Selain itu sebetulnya awal-awal kan. Maksudnya Korea itu nyewa ya dia? Sewa ya. Kita juga ada Japanese resident di sini. Oke. Awal-awal kan kita selalu berpikir yang tinggal sini pasti ibaratnya orang yang single gitu ya. In reality actually banyak families Pak di sini Pak. Oke. Gitu. Jadi nggak yang kita bayangin itu hanya singles, which is good. Tapi single ada juga ya, single banyak juga ada. Gitu, apalagi yang studio gitu kan. Tapi sebetulnya lebih banyak itu families Pak. Dan menurut kita itu bagus dan lebih mantap lagi karena family spendingnya lebih banyak. Betul. Dia willing, dia ada keperluan sekolah apa, dan ini cocok karena kita ada semua fasilitas ya. Kalau single kan cuma untuk tempat tidur Pak biasanya. Betul. Jadi kita tuh sebetulnya merasa itu. Oke. Jadi ini pun ini ya. Jadi untuk yang ini milenial segala macam yang kesini pun oke kan, banyak juga ya dia tinggal di sini. Tapi ketika disewain banyak Korean ya. Actually Korean banyak. Iya, banyak. Yeah, we have a lot of Koreans. Jadi kalau misalnya weekend juga kesini, kemarin ke Central Park, you'll see Koreans. Iya. You'll see them, gitu kan. Apa yang dia minatin apa di sini selain ini? Sebetulnya memang Korean and Japanese community di Cikarang tuh udah besar. Jadi itu komunitas Jepang terbesar di Indonesia adalah di Cikarang. Jadi karena kan ada pabrik, ada Mitsubishi, Suzuki, Toyota, itu banyak lah. Gitu. Level apa tuh Pak? Campur ya Pak ya. Mereka sih kalau udah level yang kesini yang families, itu biasanya udah harus
middle management ya Pak ya. Iya. Supervisor ke atas kali ya? Iya, Mas Yana bahkan ya? manajer sih. Karena kalau nggak kan nggak mungkin dikirimin ya Pak ya. Iya, iya. Gitu. Enggak, saya tadi saya lihat harga-harga juga. Dulu berapa dulu? Dulu awal 5,9 Pak juta. 5 juta per meter. Jadi berapa tuh? 180 jutaan atau Kalau dapat ya? 5,9 dulu dikali 22 meter dulu. Wah, itu sekitar 160 gitu ya. 180 juta ya? Iya. Tadi betul nggak tuh? Saya lihat 300 berapa tadi? 300. Sekarang kalau yang studio itu kira-kira 15 to 16 million. Ah, iya. So kita lihat bahwa kenaikannya itu tinggi. Memang dulu harganya luar biasa miringnya gitu. Dan yang di sini sekarang udah handover sih mereka sih wah, Happy ya? Happy banget ya? Amin. Sekarang kalau kita lihat 6 juta mau bangun rumah aja nggak bisa Pak, Iya, gitu kan? iya. Iya kan, struktur udah berapa gitu kan. Jadi sebetulnya sesuatu yang bagus. Tapi balik lagi ini kan pembangunan satu kota Pak. Jadi Iya, kita butuh waktu juga buat ini, butuh effortnya waktu. luar biasa sih. Iya, benar. memang. Jadi Nah itu yang kita lihat Pak Henry. Jadi kita itu sebetulnya dulu kenapa Mekarta District One ini sebagai pemenang Golden Property Award 2021, kita lihat ini effortnya luar biasa gitu ya. Jadi dari dulu transformasinya itu tadi ada dapat muri juga ya, pembangunan berapa tuh? Iya, Wah gitu tapi apa ya? terbanyak. Kita ada 3 muri Pak Iya, sebenarnya. tadi kamu apa itu? 3 muri. Yang satu penjualan terbanyak. Yang terbanyak, tahun oke. 2018. Yang kedua adalah pembangunan Tercepat ya? Distrik 1 tercepat kurang dari setahun. Iya. Topping off kurang dari Topping off setahun. semua ya. Itu Topping off berapa semua. tower itu? 28. 28 tower itu muri yang kedua, dan muri ketiga yang terakhir adalah satu-satunya developer yang punya taman terluas, yaitu Central Park Sulawesi. Oh iya. Iya, jadi kita lihat tuh ini kan banyak yang meragukan ya kita buat satu kota loh, apalagi semua apartemen high rise building kan. Tapi ketika kita lihat tuh ini luar biasa gitu ya. Jadi dulu malah kita nggak tahu ada muri kan dulu ya. Iya. Setelah itu baru kami tahu ada muri. Oke, berarti ini cocok dengan apa yang kami lakukan. Effortnya luar biasa. Ya jadi ini nih kenapa saya sangat surprise banget ketika lihat Central Park. Kenapa saya berulang-ulang kalau yang datang ke sini pasti iya betul. Tapi kalau yang belum datang ke sini masa sih Central Park kayak apa sih, danaunya kayak apa sih gitu kan. Kita bilang survei Pak. Dulu Pak sebelum itu Central Park. Nah dulu sebelum saya ke sini Pak, kayak Pak Henry kan lagi itu kan sempet balik ke sini dong, kita lihat danau. Saya bilang ini danaunya kayak gimana sih gitu kan. Tapi kita ke sana, wah ini betul-betul nggak hanya danau loh gitu. Dia betul-betul di betul-betul apa ya? Didesain lah dengan bagus gitu. Benar-benar Ya. untuk families lah. Benar-benar. Iya ya. Iya. Memang itu kita di Central Park itu nggak bisa cuma sekedar indah, tapi harus functional juga Pak. Karena kalau at the same time kalau kita lihat komunitas lari sedikit Pak. Jadi kita harus bisa accommodate untuk komunitas lari, komunitas sepeda, keluarga. That's why harus ada retail. Betul. Dan bahkan harus juga in the future harus ada outlet. Iya, mesti itu ya, mesti ada. Iya, amusement parknya area di daerah sana. Iya, untuk membuat ya semua sustain kan. Kalau enggak kan nggak sustain. Setelah tinggal aja nggak ada makanan kan repot ya. Nah tapi untuk kalau distrik 1 ini sampai jauh mana nih? Ini ada progres lagi ya? Progres Pak. Jadi kita nih Belum selesai nih ya? Belum. Oh, Jadi kita masih jalan terus Pak. Kita handover terus. Iya. Jadi kita nih baru 4 hari yang lalu ya, baru kita mulai handover 1 tower lagi Pak. Gitu. Jadi kita terus handover terus. Satu tower itu kan tadi 28. District 1 itu ada 28 tower. Oke. Jadi kita ada tower lagi yang kita akan handover lagi. Kita Sudah terus Di dalam 28 itu ya? dalam 28 itu, benar. Kita juga ada produk-produk baru juga Pak, yang kita juga akan very shortly itu mulai handover. Jadi yang terutama yang Soho, kita kan launching itu kira-kira itu about a year ago ya, setahun yang lalu ya. Jadi kita bukan hanya produk fokus di apartemen, tapi juga ada di Soho-nya, ada di retailnya, ada betul. offices-nya gitu kan. Karena kebutuhan itu udah mulai naik ya, udah mulai ada ya. Dulu kita nggak nyangka gitu ya. Betul. Dan kayak gini ya banyak kan bilang, oke sekarang perlu tempat laundry, ya kan? Perlu, kalau sekolah kan udah buka, udah buka, tapi selalu ada aja lah request gitu kan. Makanan berbeda, ini bersihin sepatu, stop and go gitu. Yang kecil-kecil tapi itu yang penting. Gitu kan. Coba tapi bayangkan di sini itu berapa ribu unit di sini nih? Ini 7.900 ya, 7.900. Iya, 7.000. Itu berarti kan mesti ada retail berapa banyak tuh ya? Contohnya nih Pak ya, nggak usah jauh-jauh. AC aja deh. Servis AC kalau setiap orang iya. setahun sekali aja udah berapa? Satu unit minimal AC 2, ya kan?
So you can just do the calculation aja. So Iya. kayak gitu-gitu. Iya kayak gitu-gitu ya, kayak kecil, teman ini kita bilang 7.000 loh community loh, Iya, ya. benar. Anggap yang tinggal mungkin berapa 60%-nya, 20%-nya, tapi Iya. kan itu community Iya, kan. Benar, komunitas, benar. iya. Iya itu waduh. Oke. Memang enaknya itu daerah sini itu kita juga di pas-pasan nih sebenarnya di tengah-tengah dari kawasan-kawasan yang memang sudah lama ya. Cikarang, Jababeka, Delta Mas. Sudah- Ini sebetulnya sudah tumbuh ya? Oh, iya, iya, enaknya iya. kita pas-pasan di tengah nih. Iya. Transit antara beberapa kawasan kan langsung di depannya Meikarta gitu. Tadi yang Pak Ali juga katakan yang mengenai parkir ya. Sebetulnya di sini itu juga daerah yang pemerintah itu bangun infrastrukturnya banyak. Jadi nanti akan ada monorail, akan ada ya kalau kita ngomong bus kalau udah pasti Iya, lah. iya, Kereta iya. cepat kan ini harusnya kan tahun ini selesai, katanya delay tahun depan. Ya tahun depan, betul, Ini kan betul. cuma 10 menit nih dari Betul, sini. betul. gitu kan. Nanti juga ada apa automated apa yang antara APM. iya, APM. itu nggak hanya ini ke Cikarang semua kan, semua Iya, jadi kawasan ya. APM itu sebenarnya connect antara beberapa kawasan. APM ya, Iya, automated people mover. Gitu. Ya, a bit like kayak monorail, tapi memang dia kayak di Changi Airport lah. Kalau Tapi itu udah monorail mulai, kan- udah mulai. Belum, jadi Belum itu ya? sekarang masih tahap planning. Jadi itu kan antara Marubeni, Jepang, sama Indonesia, sama ya beberapa lah apa namanya konsorsium lah ya. Jadi itu nanti akan connect dari stasiun yang Cikarang, terus ke Jababeka, beberapa stop, ke mall, ke Orange County, ke sini. Nanti next route-nya itu akan terus nyambung sampai ke kereta cepat, sampai ke Cikarang gitu Pak. Iya ini pengembang di timur juga kompak ya. Iya. Jadi kan memang Sebenarnya di timur itu kompak menurut saya, karena di timur juga dari dulu kan banyak di barat, di timur itu kan kesannya industri. Iya, Jadi iya. kita semua harus kerjasama untuk meyakinkan orang di sini industri itu bukan hal yang jelek, bahkan ekonominya kuat sekali. Iya. Ini Pak, kita dapat benefit daripada industri ini sih Pak. Gitu. Jadi seringkali apa namanya orang juga kalau mau invest atau untuk rentalin, balik lagi yang mau rentalin siapa? Ke siapa yang mau rentalin gitu? Is it mahasiswa? Di sini bukan. Memang di sini itu adalah industries Iya. gitu kan. Dan these are people who can pay gitu kan Pak. That's why kalau kita lihat returnnya Bapak bisa tahu sendiri. Tapi lah, dengan 300 POC berapa gitu Iya, kan. tapi dengan 300 jutaan sih masih affordable ya, masih sangat di sini ya Cikarang ya. Iya. Di sini kan pasaran mungkin saya nggak tahu 500 juta nggak ada lagi mungkin ya di atas itu kan 1 miliar. Di sini Landed sih- ya landed ya kita iya. bicara landed ya. Kalau di sini kalau kita ngomongin high rise rata-rata itu di 18 sampai 22 juta lah. Per meter. Ya, per Ini meter tadi square. berapa sekarang jadi? Kita nih sekarang kira-kira kalau misal 10, yang studio about 15 to 16, Oke. yang kira-kira Masih 50 meter kira-kira 12-13an juta lah. Wah. Gitu ya. Masih Sekarang kan itu ada lah. diskon PPN jadi Iya, sedikit ya. iya. Ya, tapi maksudnya rumah sini kita masih affordable lah Pak Iya. gitu. Tapi dengan fasilitas semua yang kita Iya, itu. kasih itu Iya. Betul. Jadi kita nggak hanya beli murah aja gitu kan, nggak hanya itu relatif lah ya, Iya. relatif lah ya 100 tuh ada orang 300 relatif. Tapi ini lingkungannya mungkin kita nggak dapat di tempat lain, Benar, ya. benar. Jadi memang kalau kita bicara gini memang feelnya nggak dapat lah, feelnya nggak Iya, dapat. iya. Jadi maka saya gitu saya sempet ini teman-teman semua milenial siapapun itu yang mau datang ke Meikarta itu datang dulu ya. Yang penting datang dulu ya. Jadi ini yang pastinya beda karena semua yang kita nilai di Golden Property Award 2021 ini kita lebih ke assessmentnya betul-betul bagus gitu loh, Iya. ya. Proyeknya betul-betul berkualitas. Iya. Oke, thank you Pak Andri, Bu Lili, Bu Lilis, thank you ya. Nanti kita keliling-keliling Boleh, apa ya? boleh, Oke, boleh. thank you. Itu 3 bedroom, 1 toilet. Saya jadiin 2 bedroom, 1 toilet. The units here actually ada balcony semua, Pak. Iya. Gitu. Silakan, Pak. Nah, ini juga 4 beds juga di sini. Oh, oke. Ya. Bentuk ini juga lucu juga nih ya. Iya. Gitu ya. Wah, kemarin anak-anak saya di sini udah kayak monyet semua, Pak. Naik turun.